Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, ibu sekalian, 10 AKL 1 dan 2. Untuk pertemuan pertama ini, ibu akan memberikan materi dalam mata pelajaran etika profesi. Sebelumnya di pertemuan yang kemarin, ibu sudah memberikan kompetensi dasar apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Baiklah, sebelum ibu memulai materi kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama, materi etika profesi. Kalian bisa buka bukunya yang kalian dapati dari sekolah, seperti ini. Lalu kalian buka di bab pertamanya, yaitu di halaman 7. Di halaman 7, pembahasan kita yang pertama yaitu memahami industri jasa keuangan. Yang pertama, pengertian industri jasa. Industri adalah suatu atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan jasa industri adalah kegiatan yang melayani keperluan pihak lain. Bahan bakunya disediakan oleh pihak lain dan pengelola hanya melakukan pengolahan saja serta mendapatkan imbalan dalam sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa. Jadi perbedaan antara industri dan jasa industri adalah kalau industri itu pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi dari bahan yang sangat-sangat mentah kalian olah menjadi barang jadi. Misal contohnya kalian membuat industri tempe, produk tempe. Tempe itu kan dia bahan mentahnya itu bukan tempe ya, tapi kacang kedelai. Dari kacang kedelai itu gimana nanti dalam pengolahannya menjadi sebuah atau sesuatu barang yang bernama tempe. Jadi itu misalkan kalian bikin lagi misalkan industri baju. Nah baju itu kan juga sama bahannya, yang pertama kan bahan mentahnya apa baju itu ya. Jadi misalkan kain, nah nantinya akan menjadi barang jadi yaitu baju. Sedangkan jasa industri adalah kegiatan yang melayani keperluan pihak lain. Bahan bakunya disediakan pihak lain. Jadi kalau jasa industri itu pihak lainnya yang menyediakan bahan baku. Nah si pengelolanya itu hanya mengolah saja, hanya memproses saja. Jadi perbedaannya itu, kalau industri itu bahan mentah menjadi barang jadi, kalau jasa industri itu bahan bakunya disediakan oleh pihak lain, dalam hal ini mungkin bisa dibilang investor, dan pengelolanya itu hanya mengolah saja, hanya memproses saja menjadi barang yang sudah jadi, dan dia mendapatkan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasanya. Lalu karakteristik industri jasa. Karakteristik itu adalah sama seperti ciri-ciri. Ciri-ciri industri jasa sebagai berikut. Jasa itu tidak dapat dipisahkan. Intinya kalau kita menjual barang, pasti ada jasanya. Makanya dibilang barang atau jasa, atau barang dan jasa. Barang itu produknya, jasa itu berupa pelayanannya kepada konsumen. Tidak dapat dipisahkan artinya antara barang dan jasa atau industri dan jasa itu tidak bisa dipisahkan, satu sama lain sangat terkait. Lalu tidak tahan lama jasa itu. Lalu tidak berwujud tuh maksudnya itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan atau dicicipi seperti barang. Kalau jasa itu tuh karena pelayanan jadi tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicicipi seperti layaknya barang atau produk. Lalu di sini ada heterogenitas. Heterogenitas ini artinya tindakan pelayanan kepada orang lain yang dikerjakan oleh satu orang. Misalkan kamu kalau melihat di suatu perusahaan itu ada jasa, misalkan dalam resepsionis mungkin kalian pernah lihat kalau kalian datang ke kantor-kantor perusahaan jasa-jasa, misalkan pelayanan pajak. Nah kalian di situ nanti kan ada yang biasanya menyambut yaitu resepsionis yang menanyakan ada keperluan apa, itu merupakan jasa.
Lalu yang selanjutnya kalian bisa lihat ruang lingkup di halaman 8. Halaman 8 ya, kalian lihat halaman 8. Halaman 8 di sini ada ruang lingkupnya. Terdapat 2 ruang lingkup jasa keuangan. Yang pertama ada jasa keuangan lembaga bank dan non-bank. Kalau bank kalian udah tahu ya, mungkin bank-bank bisa bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, misal contoh BCA, BRI, DKI, itu ibaratnya merupakan lembaga keuangan bank. Kalau non-bank, di sini contohnya misal yang ada di buku kalian, ada apa saja? Misalkan di sini yang non-bank ini ada perusahaan asuransi atau pegadaian, itu yang non-bank. Jadi seperti itu contohnya. Jadi sekali lagi kalau keuangan bank, lembaga keuangan bank itu contohnya seperti bank-bank swasta dan pemerintah yang tadi Ibu sebutkan, misal kayak BRI, BCA, Danamon. Nah, kalau yang non-bank itu seperti pegadaian, asuransi, itu contohnya. Lalu selanjutnya kalian lihat lagi akuntansi perusahaan jasa. Masih di halaman 8 ya, kalian buka. Perusahaan jasa adalah melakukan kegiatan untuk mendapatkan laba berupa penjualan jasa dalam berbagai bidang pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jadi perusahaan jasa itu contohnya yang berupa pelayanan, dia menjualnya pelayanan bukan produk ya. Kalau misalkan kalian ke supermarket itu merupakan ada 2, barang dan jasa kalau ke supermarket. Tapi kalau di kantor pelayanan pajak, asuransi, itu yang dijual oleh mereka itu jasanya, yang diperjualbelikan oleh mereka itu jasanya, pelayanannya. Pelayanannya itu yang ramah, mungkin yang sopan santun, yang sapa, senyum, yang 5S, sopan, santun, sapa, senyum. Nah itu perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan jasa itu yang dijual itu berupa pelayanannya, bukan produknya. Nah, untuk mendapatkan laba yang banyak atau yang maksimal, pelayanan kita harus baik, harus ramah. Di sini ada memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Lihat kamu kalau ke bank-bank swasta atau pemerintah, pasti akan ramah dari membuka pintu banknya, seorang satpamnya itu, security-nya itu pasti ramah. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Biasanya begitu. Jadi itu merupakan jasa. Jasa itu jadi pelayanan. Pelayanannya tuh harus yang benar-benar ramah. Sehingga konsumen atau nasabah atau relasi itu merasa nyaman. Nah, di sini ada karakteristik akuntansi perusahaan jasa. Terdapat 3 jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Nah, di sini ada pertama terdapat 3 jenis transaksi yaitu transaksi keuangan internal. Transaksi keuangan internal, ya, kamu lihat di buku, terdapat 3 jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Di sini di halaman 8, poin yang A, kalian lihat. Di situ ada terdapat 3 jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Yang pertama transaksi keuangan internal, artinya keuangan-keuangan yang ada di dalam perusahaan itu harus benar-benar akurat dengan pengeluaran. Biasanya harus dilihat balance atau tidaknya. Karena kalian orang akuntan, jadi harus tahu bagaimana pengolahan keuangan yang benar di dalam suatu perusahaan, terutama di dalam internal. Lalu di sini ada yang di dalam eksternal, berarti di luar. Itu bisa dari investor yang menanamkan modal atau sahamnya. Harus dilihat bagaimana mereka menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Yang kedua, terdapat 8 langkah untuk membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa yang dikenal dengan siklus akuntansi. Nanti kalian juga akan belajar dengan siklus akuntansi. Nah, di sini pertama melakukan transaksi keuangan. Jadi melakukan transaksi keuangan apa saja yang biasanya ada di perusahaan itu kalian catat biasanya. Di dalam apa? Kalau di sekolah di dalam buku besar, tapi kalau mungkin kalian di perusahaan itu langsung diinput ke komputer dengan sistem Mayop. Mencatat semua transaksi keuangan sesuai bukti asli dari tiap transaksi. Artinya semua transaksi-transaksi keuangan baik yang keluar masuk itu harus kalian catat di buktinya, harus sesuai, ada buktinya, misalkan ada bukti pengeluarannya berupa misalkan ada bon-bonnya atau nota-notanya. Lalu menyusun jurnal umum.
nanti juga ini kalian akan dipelajari di pelajaran akuntansi. Setelah jurnal umum itu adanya buku besar, lalu ada membuat jurnal penyesuaian, lalu ada pembuatan laporan keuangan. Jadi semua yang 88 item ini itu semua ada di pelajaran akuntansi yang nantinya akan kalian pelajari. Nah, nantinya dari akuntansi yang kalian pelajari oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu akan berkaitan dengan pelajaran Ibu ini yang etika profesi. Jadi nanti kita akan ada sinkronisasi atau kesamaan dalam pelajarannya gitu. Jadi kalian nanti bisa tahu bagaimana cara membuat jurnal, membuat laporan keuangan. Jadi disitulah kalian prakteknya. Ibu kira cukup pembahasan kali ini pada hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya sebelum Ibu lanjutkan pasti akan Ibu review lagi. Kalau tidak ada yang mungkin kalian mengerti, kalian bisa bertanya via email atau mungkin nantinya kalian bisa mempelajarinya seperti misalkan jurnal umum khusus itu nanti akan kalian pelajari dengan sendirinya bersama guru yang berkaitan dengan akuntansi. Itu saja materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.